Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang kolaboratif robot. Pasti ada yang asing dan ada yang sudah tahu tentang kolaboratif robot. Apa sih itu kolaboratif robot? Kalau dilihat dari namanya, kolaboratif robot ini tidak jauh dari yang namanya sensor dan robot. Biasanya ditemukan di industri elektronik dan otomotif. Nah, ada lagi kolaboratif robot ini adalah robot yang dirancang untuk bekerja berdampingan dengan manusia tanpa pagar pengaman. Kolaboratif robot memiliki sensor dan teknologi keamanan yang memungkinkan interaksi langsung tanpa risiko adanya cedera pada sumber daya manusia. Nah, untuk jenis-jenis kolaboratif robot ada yang berdasarkan kolaborasi dengan manusia. Nah, berdasarkan kolaborasinya dengan manusia itu ada yang pertama ada power and force limiting yang memiliki ciri-ciri memiliki sensor untuk mendeteksi kontak dengan manusia dan berhenti otomatis jika terjadi benturan. Lalu untuk contohnya ada Universal Robot UR3, UR5, UR10, dan ada Omron, TM5, TM12, TM14, dan ABB Yumi. Yang kedua ada Speed and Separation Monitoring, yang berciri-ciri menggunakan sensor atau kamera untuk memonitoring jarak manusia dan menyesuaikan kecepatan atau berhenti jika manusia terlalu dekat. Contohnya antara lain ada Fanuc CRX series dan Kuka LBR Iwa. Yang ketiga ada hand guiding. Hand guiding ini memiliki ciri-ciri bisa dikendalikan langsung dengan tangan manusia untuk mengarahkan gerakan robot. Contohnya ada Universal Robot UR dengan hand guidance mode. Lalu ada Safety Red Monitor Stop yang berciri-ciri berhenti otomatis ketika manusia masuk ke zona kerja tertentu dan kembali bekerja setelah area aman. Contohnya ada Fanuc CR series. Lalu ada berdasarkan pengaplikasiannya. Berdasarkan pengaplikasiannya, kolaboratif robot ada yang untuk pick and place. Untuk berdasarkan aplikasinya, pick and place ini berfungsi untuk memindahkan objek dari satu titik ke titik lain. Contohnya ada Omron TM5 yang digunakan untuk penanganan material di industri elektronik. Dan ada Universal Robot UR10 yang dipakai di industri otomotif untuk menyusun komponen. Nah, untuk yang kedua ada cobot untuk assembly atau perakitan yang berfungsi merakit komponen kecil dalam proses produksi. Nah, untuk contohnya ada ABB Yumi yang dipakai dalam perakitan komponen elektronik presisi. Dan ada Kuka LBR Iwa yang digunakan dalam industri otomotif untuk memasang bagian kecil. Nah, yang ketiga ada kolaboratif robot untuk quality inspection. Nah, ini untuk mengecek
kualitas. Fungsinya menggunakan kamera dan sensor untuk memeriksa kualitas produk. Contohnya ada Fanuc CRX10IA yang dipakai untuk inspeksi produk manufaktur. Lalu ada Omron TM12 yang digunakan untuk kontrol kualitas dalam industri makanan dan minuman. Yang keempat ada Cobot untuk packaging and palletizing. Nah, untuk fungsinya, ini mengemas dan menyusun produk ke dalam palet secara otomatis. Untuk contohnya ada Universal Robot UR16E yang dipakai di industri farmasi dan makanan. Lalu ada Fanuc CR15IA yang digunakan untuk penyusunan produk di gudang logistik. Nah, yang kelima ada Collaborative Robot untuk welding dan machining. Nah, untuk fungsinya digunakan dalam proses pengelasan dan permesinan ringan. Contohnya ada KUKA LBRIWA yang digunakan dalam industri manufaktur untuk pengelasan presisi. Lalu ada Fanuc CRX Series yang dipakai dalam permesinan ringan di industri logam. Collaborative robot tersebut memiliki keuntungan dalam penggunaannya, yaitu aman, fleksibel, dan biaya instalasi lebih rendah dan meningkatkan produktivitas dalam produk. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk gambaran teman-teman ada video singkat tentang kolaboratif robot. Bisa dilihat